Weh, buset, ngetek no, Udah mulai ngomongin gua lu. Apalagi gini kita ngobrol aja lah, masalah pengalaman dunia kampus mungkin, masalah kehidupan lah. buset serem banget ya kampus. Set kita belum opening ini. Oh iya, opening dulu dah. Kasih tahu. Suara Jaksel Kalau nggak dinyong di perut. Sepi banget ya. Pada kemana sih orang? Jam berapa sih sekarang? Oh, sekarang lagi ada ini Omikron. Nah, jam 2 ini. Sekarang jam 2 ini kita. Jam 2 pagi, semangat banget ya. Emang kalau ngobrol-ngobrol tukar pikiran itu enaknya malam sih. Iya, jadi nggak terlalu berisik, nggak ada orang lalu lalang. Ya. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih yang pertama nih? Masalah kampus lah. Lu kan kemarin baru lulus nih. Gue masih fresh banget. Mungkin ini part 2 yang kemarin ya? Iya. Part 2 kemarin ngebahas tentang masalah beberapa instansi lah. Oh iya. Sekarang ya Ya karena kan kita mahasiswa juga lah. tengil Masih banget. pernah lah demo-demo gitu kan. Nah, Begini nih, Gimana apa tuh? namanya? Kan kemarin baru lulus nih. mm-mm. Baru lulus. Lu berarti angkatan 2014. Masuk 2014. 2014, gue 2015. Nah, pertanyaan gua, Nah, betul. kenapa lu kuliah 7 tahun? Bek. Ya, kuliah 7 tahun ya. Banyak sih rintangan halangannya, ada sukacitanya juga. Ya menurut gua kuliah lama sih bukan masalah dulu-duluan lulus sih kalau gua. Oh, oke. Jadi kalau gua kan orangnya demen kayak bergaul gitu. Jadi Organisasi lah ya. organisasi juga. Ya, jadi ya kebangetan kelewat bergaul, jadi ya jadi anak gaul di kampus. Kebangetan gaul. Oke. Lalu gimana itu? Ya tahun inilah lulus lah. Gua udah lulus, dia belum. Tengil, emang yang lulus duluan tuh tengil. Yang sibuk mah gua. Jadi gini dah, lu kapan nih lulus? Dunia tuh lagi membutuhkan orang-orang yang baru lulus nih sekarang. Tapi gue pernah ngedenger loh. Apa tuh? Kalau kata Deddy Corbuzier itu apa namanya? Perusahaan Microsoft Word, perusahaan Google dunia tuh. Mereka itu udah nggak ngebutuhin ijazah. Nah, terus? Jadi mereka itu kayak ngerekrut orang yang sekiranya benar-benar mumpuni sama hal yang berbau Google gitu. Kepake gitu. Pakai banget. Makanya ada salah ada benernya juga ya. Enggak, ini pertanyaan gue tuh belum selesai dijawab masalahnya. Lu kapan bisa lulus? Tahun inilah. Tahun ini teman-teman. Kalau sampai tahun 2002 dia belum lulus juga, dia DO. Habis sudah selesai. Enggak lah, nggak deo, tenang aja. Dunia perkuliahan mungkin lebih lama dari dunia sekolah lah. Ya. Apalagi yang sekiranya mulai berasa itu dari SMP ke SMA kali ya. SMP Enggak, ke jadi SMA. gini. Menurut gue sih kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu kayak bukan masa-masanya belajar nggak sih? Jadi buat gue tuh anak-anak SD, SMP, SMA tuh emang waktunya main dia. Jadi emang otaknya belum berkembang, belum bisa berpikir dengan siasat, dengan bijaksana, itu belum bisa menurut gue. Oke. Jadi ya pemikirannya masih pendek. Jadi ya walaupun dia pinter banget nih, dia cerdas di beberapa mata apa sih kalau di sekolah tuh mata pelajaran. Tapi tetap aja dia cuma tahu hal-hal yang diajarkan di buku doang. Jadi nggak bisa disiasatin ini buat apanya nggak bisa menurut gue. Karena tuntutan juga dari orang tua ya. Ya. Tuntutan dari orang tua. Nah nanti lu mengerti kedewasaan, mengerti kehidupan, mengerti dunia itu menurut gue setelah kuliah. Ya semester 3 lah. Lu udah mulai mengerti situasi negara kayak gimana. Oke. Masalah negara gimana. Nah masalahnya diri sendiri juga kayak gimana. Gue kapan lulus gitu. Gua lagi gue yang kena tengil bang. Itu memang. Ya sama gue juga sebelum gue lulus juga banyak senior yang kapan lulus. Jadi gini ya. Menurut gue ya dunia.
motivasi orang yang belum lulus itu, misalnya orang yang lulus kan misalnya dia skripsian nih, itu dia kayak ditanya kayak gini nih, lu kapan lulus? Sebenarnya itu bukan motivasi, justru itu malah menjadi tekanan, ngerti nggak? Ya, benar. Jadi yang menurut gue kan ngerasain juga ya, gue sampai ya limit lah gitu, kuliah sampai limit. Ibarat kata yang bikin bener-bener semangat tuh cuma kata-kata, ayo lu pasti bisa. Itu bikin semangat banget loh. Cuman kalau dia ngomong, ayolah nyusul lah, kapan nih lulus? Itu malah nggak bikin semangat, Benar. malah bikin down, bener nggak sih? Oke. Ini Coba sekarang gue tanya ke lu nih, kapan lulus? Tahun inilah. Tapi gue satu lagi nih kata-katanya yang bikin enak hati. Lu pasti bisa kok nyelesain ini. bisa. Bisa. Itu kata-kata yang bikin anak-anak semester tua tuh bergairah kembali gitu buat nyelesain kuliah. Ini sesuai dengan pengalaman lu lah ya. Ya. Oke. Berarti sebenarnya gimana kesadaran kita? Ya. Misalkan gini loh, lu lulus lebih cepat pun lebih baik. Tapi menurut gue lulus telat pun lu nggak menjamin lu tuh nggak baik gitu loh. Karena di sisi lain mungkin harus mempertanyakan diri sendiri gitu loh. Kenapa lu lulus telat? Ada hal apa yang lu kerjain? Ada hal apa yang lu kerjain? Ada hal apa juga yang lu bener-bener lu tata buat nanti ketika lu nanti setelah lulus gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar tok lulus ya udah lulus. Dan gue bedain gini sih ya. Gue lulus lama, gue bedain sama temen gue yang lulus cepet gitu, yang normal gitu ya. Ya ini pribadi gue ya, kalau di luaran sana ada yang lebih baik ya alhamdulillah. Kalau pribadi gue bandingin sama temen gue yang lulusnya cepet lah. Jadi emang dia ya rajin lah. Jadi gue nilai tuh, gue pandang dari sudut mata kacamata gue. Orang temen gue yang cepet lulus ini gue bandingin sama gue. Dia dunianya kayak gitu-gitu aja, ngerti gak sih? Kayak berkutat monoton di situ aja. Jadi nggak keluar. Ya maksud gue kan nikmatilah hidup. Cuma sekali doang. Jadi buat gue sih jangan samain waktu lu sama waktu orang lain. Itu aja. Benar-benar. Apalagi yang lebih bagus ketika lu sadar nih, lu nggak bisa menyelesaikan semester kuliah itu di semester 8. Tapi lu jelas kegiatan lu gitu loh. Kegiatan lu kayak misalkan lu kerja, jadi ada alasan yang menurut kita masuk akal gitu loh. Lu kenapa belum lulus tepat waktu gini, gue kerja, gue begini kan beralasan lah ya, ada alasan yang benar-benar masuk akal gitu menurut dan juga banyak ya mungkin dari anak-anak kuliah tuh yang udah memasuki fase di semester 7, semester 8 itu udah banyak godaan tuh. Benar, banyak godaannya tuh dari segi teman yang udah menikah, dari segi temen yang udah punya usaha gitu kan. Jadi menurut gua kalau temen yang udah nikah ya udah emang itu waktunya dia mungkin gitu loh. Jadi jangan lu terburu-buru seakan-akan lu menguber gua buru-buru nikah, jangan. Jadi ya pantesin aja diri lu gitu. Kalau diri lu emang udah pantas, udah siap, jangan tergoda oleh orang lain lah. Ada lagi menurut gua satu pemikiran yang kayak gini menurut gua. Ketika lu menganggap orang tua lu tuh masih mampu buat ngebiayain lu gitu loh. Terus dia itu kayak so-soan, gue kudu kerja nih, gue kudu kayak gini, gue kudu kayak gini. Sebenarnya menurut gue ada baiknya. Tapi lu jangan memaksakan untuk diri lu tuh buat mandiri gitu. Ya, selagi orang tua lu mampu lakuin. Ya. Menurut gue kayak gitu. Jangan sok-sokan lu, wah gue mandiri, gue harus mandiri, gue kayak gini, gue kayak gini. Jadi malah nyusahin dirinya sendiri juga. Malah jadi susah diri lu. Bakal blunder kecuali lu mohon maaf nih, kecuali lu ada bersosialisasi dengan baik, punya relasi bagus juga. Nah itu baru punya kenalan. Nah, itu menurut gua nggak nyusahin diri sendiri lah. Kecuali lu ngomong kayak gitu terus lu rebahan bae di kosan. Nah udah. Wah ketemu. Itu udah mati deh udah kayak gitu. Jadi main game kurang-kurangin lah. Coba berkreasi berpikir ke depannya gimana. Kalau terus-terusan berkutat di situ di game, jadi ya gitu-gitu aja. Sebenarnya mah nggak salah. Penting lu tahu waktu. Ya. Jangan 24 jam, 5 jam nggak berguna banget, nggak berguna. Kecuali emang lu bekerja di situ ya kan, lu jadi gamers atau apa.
itu ada ujungnya kelihatan duitnya gitu loh, masa depannya kelihatan. Cuma kalau buat ngisi waktu kosong cuman terus-terusan begitu ya menurut gua ya lu udah gede lah gitu lo mikir, apalagi lu anak laki-laki gitu kan, lu harus bertanggung jawab ke depannya kayak gimana gitu. Anak laki-laki, anak pertama, wah itu udah Selesai. tanggungan lu udah besar lah menurut. Jadi berkata orang ayah mati ya lu gantiin pakai baju ayah. Tuh, siap nggak siap pakai. Tuh. Nah itu bicara soal jenjang pendidikan lah, masalah di kampus, entah itu apa namanya, lulus kuliah kapan, terus gimana cara lu menyikapi dengan kata-kata apa nih lulus, inilah itulah, ya piloting kali. Santai aja, santai. Cuman jangan terlalu santai banget, jangan landai banget. Landai ntar naik semangat lagi, turun lagi, main lagi. Nah gitu aja. Jadi ya kayak Dragon Ball lah gitu. Mendaki gunung lewati lembah. Gue ada satu pertanyaan buat lo. Menurut lo nih, kita kan ya, lo mau gue kan kampusnya sama nih, di UIN. Nah, menurut lo nih, cewek-cewek UIN itu kayak gimana sih? Menurut gue cewek UIN cantik-cantik, soleha-soleha, pinter-pinter. Ya mudah-mudahan aja gue dapet cewek yang pinter, amin, soleha gitu kan, mudah diatur, rambutnya pas dibuka kerudungnya, setelah nikah nih ya, setelah dibuka kerudungnya ya malam pertama rambutnya banyak, tangannya bersih, itu kan kakinya bersih, cuman ya pokoknya ya bukan kuntilanak lah. Jadi ntar pasti nonton kuntilanak aja sekalian, ya enggak, banyak konten ntar dimasukin video selera cewek gua, ntar ada di video dimasukin. Kemarin udah ada tuh. Udah ada. Kemarin, tontonnya yang kemarin. Belum lama kok. Kalau lu gimana nih? Menurut lu cewek-cewek UIN? Cewek-cewek UIN. Gue sih nggak terpaku sama satu fakultas gue aja gitu ya. Gue akuin baik-baik. Mungkin UIN itu kebanyakan, apalagi fakultas gue, kebanyakan lulusan pondok. Nah gue bedain perbandingan fakultas gue sama fakultas lain. Emang agak berbeda dari segi stylenya, dari segi penampilannya, dari segi sikapnya, kayak gitulah. Mungkin mereka juga yang kuliah, yang di fakultasnya khususnya di gua nih, mereka ada batasan mungkin karena dia lulusan dari pesantren. Kalau yang lulusan umum yang fakultasnya di lain, mungkin mereka yang udah gayanya kayak gitu dari rumahnya gitu loh. Ya sempet dibilang agak nyentrik kayak gitu lah. Tapi nggak masalah lah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya selera lah itu kalau perempuan lah. Benar, kalau selera laki-laki. Nah dan juga nih kalau buat teman-teman yang udah mau nikah, coba semaksimal mungkin cari cewek yang sekiranya pinter. Benar. Gimana sih? Karena itu cetakan gitu loh. Cetakan buat anak kita nanti. Benar. Gitu loh. Ya emang ya gimana sih namanya ya, Nabi juga udah ngomong kan, sekolah yang pertama itu adalah sekolah dari ibu, al-madrasah al-ula. Gitu loh. Jadi misalkan ya dunia, gue pernah dengar kata-kata seseorang nanya kayak gini sama entah gurunya entah siapa, misalnya, wahai guruku, bagaimana caranya aku mendidik anak dengan baik, dan gimana caranya agar anakku menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh dan soleha gitu kan. Nah si gurunya ini lalu menjawab, anakmu sekarang udah berapa bulan atau berapa tahun? Misalnya dijawab ya udah 5 tahun lah gitu. Nah, dijawab sama gurunya, kamu sudah terlambat. Kok bisa? Padahal baru 5 tahun kan masih bayi, ya kan? Jawab sama dia, lah kok bisa terlambat gitu kan. Nah gurunya tuh jawab, karena mencetak anak yang bagus itu, mendidik anak yang bagus, bagaimana kamu waktu itu memilih calon ibunya. Kelas itu kata-kata sumpah. Oke. Ini kan benar. Gimana lu cari biangnya, biangnya tuh lu bagus atau enggak. Karena gini loh, misalkan ya, misalkan gua anak kiai misalnya, dan misalnya kameramen kita Alip anak petani misalnya, otomatis yang lebih mudah dalam pembelajaran akademisi
atau keilmuan itu pasti anak gua. Karena apa? Karena gua kiai. Gua orang yang selalu membaca buku, Oke. membaca mata-mata pelajaran kuliah atau ya buku-buku lah keilmuan. Tetapi Alip hanya seorang petani. Bukannya gue merendahkan petani, tapi dalam bidang akademisi, dalam bidang keilmuan, tetap yang lebih mudah dapat belajar tuh ya anak gua gitu, kiai. Tapi semakin kesini semakin baik lah menurut gua. Ya. Yang banyak menurut gua tuh banyak sekarang tuh yang anak petani yang di rumahnya ya mungkin main di sawah, tapi mereka itu sadar gitu loh. Dia survive. Ya pengen ngerubah mindsetnya dia itu gimana caranya gua nggak kayak orang tua gua kayak gitu. Ya, itu bukannya, yang lebih bagus itu. Bukannya buruk menjadi petani, bukan. Ya bagaimana caranya gua merubah kehidupan yang lebih baik. Nah, itu benar-benar. Itu sih bagus lah menurut gua. Lagi juga banyak juga sekarang tuh apa yang orang-orang yang di kalangan bawah terus direndahin sama orang-orang yang di kalangan atas yang dianggapnya itu sebelah mata. Tapi sejujurnya malah orang yang di kalangan bawah gitu loh yang benar-benar mindsetnya itu di luar, yang benar-benar di luar rata-rata pemikiran orang ya kayak gitulah. Nah ada juga nih, gua ada kata-kata juga nih Dun. Kalau misalkan lu pada udah kuliah, udah lulus di perguruan apapun, di jurusan fakultas apapun, lu udah lulus nih S1, S2, S3, misalnya lu ngambil jurusan pertanian. Setelah lulus kan lu, wah gue nih lulusan petani, gue S2 pertanian, gue S3 pertanian. Jangan sampai mindset lu itu membuat diri lu merasa lebih pintar daripada petani. Oke. Karena apa? Karena lu itu baru tahu teori, tapi petani udah di lapangan. Walaupun dia nggak kuliah di fakultas pertanian. Oke. Menurut gue jangan lebih pintar dari ya orang tua kita lah, nggak bisa itu, nggak toleransi. Benar-benar. Ya dari sedikit ini kalian mungkin bisa ambil lah beberapa intisari, beberapa hal yang membuat kalian itu ayo fight gitu loh, ayo semangat, gua bisa nih. Jadi jangan dengerin kayak temen yang setiap hari ngeluh tugas apa nggak selesai, lu ngeluh doang nih nggak selesai. Waduh tugas gue banyak banget. Benar-benar. Kerjain, udah itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi. Mau temen lu semangatin sampai dia manggil kiai juga nyembur pala, lu nggak bakalan. Cuman yang bisa ngerubah ya diri lu kerjain, udah selesai perkara gitu. Gue juga ada satu permasalahan nih. Coba lu tanggepin masalah yang ini nih. Oke lah, ada satu keluarga yang di kalangan bawah, punya anak misalkan satu yang baru banget lulus sekolah. Mungkin dari orang tuanya itu udah memberi mindset ketika dia lulus sekolah, lu setelah lulus sekolah langsung kerja. Padahal si anak ini tuh pengen kuliah gitu loh. Nah menurut lu tuh gimana sih? Ya menurut gue ya kita sebagai kita misalkan kita dewasa udah lulus SMA gitu kan. Ya pemikiran pasti udah sedikit banyaknya kebuka pasti. Nah kita lihat juga nih gimana caranya, misalkan kemauan kita kan kuliah, sedangkan orang tua kita maunya kita kerja. Kita lihat dulu perekonomian keluarga kita. Gimana nih, gua menyulitkan mereka atau enggak? Atau gua kerja dulu nih, setelah gua kerja gua bisa sambil kuliah kan. Gua cari uang sambil kerja. Jadi jangan memaksakan lah, jangan tergiur kuliah. Lihat dulu keekonomian keluarga kita kayak gimana, susah atau enggak. Kalau emang sekiranya masih ada lah harapan buat kuliah, keuangan masih ada, kita tanya aja dulu orang tua kita, gimana bu ya, anda mau kuliah nih misalnya, kira-kira bisa nggak biayain. Kalau nggak bisa, anda bisa cari kerja sambil kuliah. Tuh banyak sih menurut gue kesempatan kayak sekarang tuh, apa yang benar-benar era modern kayak gini loh. Jadi lu tuh selagi lu mampu buat bersaing di dunia akademisi sama orang-orang lain gitu loh, banyak beasiswa kayak gitu ada loh. Yang penting lu mau, balik lagi sih ke niat gitu loh. Balik lagi ke niat, terus keduanya itu balik lagi tekad lu gitu loh. Apa lu mampu atau enggak nih? Kalau misalkan lu mampu, lakuin. Kalau misalkan lu enggak mampu, jangan putus asa gitu loh. Jangan putus asa. Karena aja. Yang menurut gue kalau lu udah putus asa tuh udah udah mentok lah. Selesai.
Udah selesai, udah Ya mentok maksud banget. gue lebih baik lu gerak tapi gagal daripada lu nggak bergerak ya lu pasti gagal udah. Iya. Lu pasti gagal. 1000% gue pasti gagal udah. Bener banget. Lu kayak nggak bergerak udah. Lu mau misalnya lu ngejar layangan tapi lu nggak mau lari. Nah, Tapi kan banyak puluhan anak yang ikut ngejar layangan tapi lu mau diem aja. Lu punya ilmu apa? Narik gitu kan, tes. Lu kayak pakai ilmuwan zaman dulu gitu kan. Nggak bisa. Kejar, rebut. Yang dapat yang berhasil udah gitu aja. mungkin cukup kali ya. Cukup bisa. Cukup lah. Ini sebenarnya kita bukan gimana ya, bukan nggak ada bahasan atau dan lain sebagainya, tapi kita mengingatkan lah sedikit edukasi. Kemarin kan udah ada yang pertama, sekarang yang video kedua ini. Next mungkin bakal ada satu talent yang bakal kita wawancara lebih dalam lagi mengenai entah itu apa akademisi, pengalaman hidupnya, terus orang-orang yang sekiranya berbeda dengan kita, dalam arti orang-orang yang benar-benar apa ya, beda dengan kita gitu loh. Kayak kemarin lah, pokoknya orang-orang bisa ngasih impact apa ya, positif lah sama para penonton nih, kayak gitu. Nah, jadi juga ada pesen nih Dun buat gua. Buat kalian yang udah pada kuliah semester 3 ke atas, kayak masih ikut-ikut tawuran, ikut-ikut ribut. Aduh, gimana ya? Lu tuh udah mahasiswa gitu loh. Udah masa-masa itu udah lupakan gitu kan. Kejar yang lebih baik. Gua udah kuliah. Gimana caranya gua mendeskripsikan hasrat gua setelah kuliah ke jalan yang lebih baik? Jangan malah gorong-gorohin adik-adikannya nih, ayo ribut-ribut. Benar. Itu banyak sekarang loh. Apalagi berita yang kemarin tuh. Waduh. Kebacok palanya tinggal segini. Oh. Iya, itu parah itu. Nggak ada faedahnya, nggak ada. Lu nggak akan disebut jagoan, nggak bakalan. Nah, dan khusus nih ya, buat YouTube yang membahas tentang kayak yang percekcokan gitulah. Oh, oke. Jadi seakan-akan anak-anak SMA sekarang tuh terobsesi. Wah, gua harus jadi kayak dia. Itu secara nggak sadar loh. Ya memang kalian mau apa? Memberikan edukasi yang baik, jangan sampailah lu tawuran. Cuman di sisi lain anak-anak tuh terobsesi. Karena apa? Anak-anak itu masih pemikirannya masih pendek gitu loh. Dia melihat dia mengerjakan apa yang dia lihat gitu loh. Benar-benar. Ya buat mahasiswa yang masih tawuran, udah lu mendingan lu tawuran ke Istana Negara, lu berdemo meminta kebijakan rakyat. Rakyat masalahnya lagi apa nih? Negara masalahnya lagi apa? Itu lebih baik. Benar. Buat kemaslahatan umum gitu loh. Menggugat lah ya. Ya. Nah. Oke, sebelum gue tutup nih, lu kira-kira ada kata-kata yang bikin pesan-pesan buat para penonton nih, subscriber? Banyak banget kata-kata gue 1000. Oke. Nah, jadi menurut gue ya kata-kata gue ntar lu kata ini bisa kan? Bisa dikat ini. Oke. Jadi gimana ya? Kebenaran memang hanya ada di langit. Itu kan, kebenaran memang hanya di langit. Tapi gimana caranya kebenaran itu tetap ada di dunia? Ya kan? Keren. Kelas. Usahakan itu tetap ada di dunia. Oke, mungkin sekian bincang-bincang singkat dari kita lah. Next time bakal ada hal-hal yang lebih menarik lah mungkin ya. Cukup sekian dari kita. Suara Jaksel. Kalau nggak dinyo dinyo, di di pro. pro.